Rambut kepala itu bagaikan mahkota, memberi daya tarik tersendiri bagi pemiliknya. Rambut berfungsi sebagai proteksi dan sebagai penghangat. Sehingga dengan demikian, keluhan rambut kepala yang menipis atau rontok tentu menimbulkan masalah. Seorang dokter SPDVE dapat membantu menentukan tipe kerontokan rambut yang dialami pasien dan opsi pengobatannya. Namun sebelum membicarakan kerontokan rambut lebih lanjut, ada baiknya kita mengenali lebih dahulu fase-fase pertumbuhan rambut. Pertumbuhan rambut normal mengalami 3 fase, yaitu fase pertumbuhan atau anagen, fase degeneratif atau katagen, dan fase istirahat atau telogen. Sekitar 90% rambut kita tumbuh pada satu waktu yang berlangsung antara 2-6 tahun. Total durasi fase tumbuh ini menentukan panjang rambut. Sedang 10%-nya berada dalam fase istirahat yang berlangsung kurang lebih 2-3 bulan. Pada area alis, bulu mata, serta rambut ketiak dan kemaluan, fase tumbuh berlangsung singkat dan fase istirahatnya memanjang, dibandingkan dengan fase tumbuh yang relatif panjang pada area kulit kepala dan janggut. Saat bayi baru lahir, terdapat 100.000 folikel rambut di kulit kepalanya yang secara genetik ditentukan untuk menghasilkan rambut berpigmen yang panjang dan tebal. Berikutnya adalah fase transisi singkat atau masa peralihan atau kita sebut sebagai fase degeneratif yang berlangsung kurang lebih 2-3 minggu, di mana pertumbuhan rambut berhenti dan setelah itu folikel rambut memasuki fase istirahat atau telogen. Di akhir fase ini rambut lalu rontok. Adalah sesuatu yang normal ketika kita mengalami kerontokan rambut 50-100 helai per hari. Ketika kita mengalami kerontokan rambut, rambut akan tumbuh dari folikel rambut yang sama untuk menggantikannya. Dan lalu siklus pertumbuhan rambut kembali dimulai. Rambut di kepala tumbuh rata-rata 1-2 cm per bulan. Sejalan usia, kecepatan tumbuh rambut melambat. Ada beberapa penyebab kerontokan rambut. Yang pertama adalah kerontokan herediter. Jadi faktor herediter ini adalah penyebab tersering, dikenal sebagai alopecia androgenetika. Kerontokan dapat dimulai dari usia remaja atau usia 20-30-an, namun yang tersering adalah pada wanita setelah menopause. Pada pria, hairline makin surut ke belakang dan didapati lingkaran kebotakan di puncak kepala. Sedang pada wanita terjadi penipisan rambut sehingga rambut terlihat jarang tidak lebat. Yang kedua adalah telogen effluvium atau defluvium, yaitu peningkatan kerontokan rambut normal yang bersifat sementara. Umumnya berlangsung cepat dalam waktu singkat. Ini biasanya terjadi beberapa bulan setelah tubuh mengalami sesuatu yang membuat stres secara fisik atau emosional, atau bisa juga oleh perubahan hormonal yang tiba-tiba. Akibat adanya penyakit atau stres tadi, dijumpai terlalu banyak rambut yang tadinya berada dalam fase pertumbuhan atau anagen, mengalami percepatan peralihan menjadi fase transisi atau degeneratif, dan lalu masuk ke fase istirahat atau telogen. Hingga secara klinis kita lihat peningkatan kerontokan rambut atau effluvium setiap hari dan jika parah terlihat banyak penipisan rambut. Beberapa penyebab telogen effluvium adalah demam tinggi seperti pada kasus-kasus infeksi, kemudian persalinan dan juga menopause, kekurangan protein dan zat besi dalam diet makanan, kemudian konsumsi obat-obat kontrasepsi, pembedahan atau penyakit-penyakit kronik, penyakit tiroid yang tidak diobati, dan pasien-pasien dalam terapi kanker. Ketiga adalah alopecia areata, merupakan kasus autoimun yang jarang, berupa lingkaran kebotakan seluas koin uang logam, atau dapat lebih besar atau bisa hingga kebotakan seluruh rambut kepala. Alopecia ini bisa menyerang anak-anak maupun dewasa. Penyebab berikutnya adalah alopecia cicatricial atau pseudo-pellet Brock. Ini merupakan penyakit langka yang menyebabkan kerontokan rambut tidak merata, disertai rasa gatal, peradangan, dan nyeri di sekitar folikel rambut. Penyebabnya tidak diketahui. Penyebab berikutnya adalah tinea capitis disebabkan oleh infeksi jamur berupa bercak bersisik di kulit kepala disertai rambut patah, kemerahan, bengkak hingga dapat mengeluarkan cairan serum darah di kulit kepala. Yang keenam adalah kebiasaan menarik rambut. Menarik atau memutar-mutar rambut pada anak kecil seringkali merupakan kebiasaan yang berlalu begitu saja tanpa pengobatan. Kebiasaan menarik rambut pada remaja dan dewasa mungkin merupakan tanda gangguan obsesif kompulsif yang disebut sebagai trikotilomania. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerontokan rambut. Yang pertama, hindari gaya rambut yang menarik rambut dengan kencang. Bila sering menata rambut dengan sanggul, kepang, atau ekor kuda, usahakan agar tetap longgar supaya tidak terlalu memberikan tekanan atau tarikan pada rambut. Yang kedua, bila ada stres, temukan cara untuk mengatasinya. Yang ketiga, bila ada penyakit tiroid atau lainnya yang dapat menyebabkan kerontokan rambut, segera berobat untuk mendapatkan tata laksana yang tepat atau adekuat. Yang keempat, konsumsi makanan sehat yang cukup kalori, protein, dan zat besi.
Jadi bila ada masalah-masalah kerontokan rambut yang disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan tadi, silahkan mengkonsultasikannya pada dokter SPDVE untuk mendapatkan terapi oral atau topikal atau menjalani prosedur restorasi rambut yang dapat meningkatkan jumlah rambut di area botak atau menipis atau mengembalikan garis rambut alami. Prosedur dapat berupa reduksi atau ekspansi scalp atau kulit kepala, kemudian PRP atau platelet rich plasma atau transplantasi rambut. Saya Dr. Julia Erdenizam, SPDV.